jalanin saja, gitu ya, dijalani saja karena mau bagaimana lagi dan anggap itu flu biasa. Dan satu lagi, Leili harus tetap semangat, maksudnya ini harus dilawan. Jadinya kita tidak boleh seperti merasa benar-benar sakit, tapi justru kita harus ya sudah, ini jatah saya sakit, kemudian jangan lupa berjemur dan obat-obatan diminum teratur, itu saja. Ya. Baik, Bu. Iya, siap. Terima kasih banyak, Bu. Yang lain juga ya, sehat-sehat ya. Oke, sudah bisa tadi Risa, Mas? Ya, Bu, Sudah, alhamdulillah. Bu, sudah bisa. Sudah dimasukkan Pak Agus. Sudah ya. Oke, ya Pak Agus Agung tadi yang bantu, betul? Sudah. Ya sudah mengatakan Bu, dan tadi untuk, sudah. ya, dan untuk dua-duanya. Oke. Jangan lupa hirup sering-sering kayu putih. Untuk yang belum kena itu sangat ngebantu. Kayu putih yang apapun itu sebenarnya jika kerasa terus di hidung itu alhamdulillah berarti aman. Ibu mulai ya. Hari ini Ibu akan menerangkan tentang penilaian dan evaluasi, tapi ini tentang mengulang saja. Di S1 pasti sudah Anda tahu. Nanti slide kedua, PPT kedua itu tentang menghitung validitas. Menghitung validitas pun sebenarnya Anda sudah tahu, tetapi nanti ragamnya mungkin apa itu validitas internal, eksternal, kemudian bagaimana yang paruh, pilah, dan untuk keperluan apa mungkin akan Ibu tampilkan, dan nanti sesudah ini akan Ibu kirim di MCL. Tadi Ibu mau mengirim di MCL tapi tidak terburu, Ibu lebih konsen ke tempat lain, maka belum dikirim di MCL-nya. Nah, ini sudah terlihat penilaian evaluasi. Di sini Ibu mau menerangkan bahwa penilaian dan evaluasi itu berbeda. Kadang-kadang kita menyebutnya itu sama-sama saja. Ya penilaian, ya evaluasi. Tetapi begitu kita belajar tentang evaluasi pembelajaran di mata pelajaran matematika, sebenarnya untuk mata pelajaran apapun, itu penilaian dan evaluasi harusnya dibedakan. Ini perbedaan pengertiannya. Apakah Anda bisa membedakan antara tes, kemudian ujian, dan satu lagi pengukuran, penilaian, dan terakhir adalah evaluasi. Nah, ini kelima-limanya itu berbeda. Tetapi kadang-kadang guru mengatakannya itu sama saja. Besok kita tes, besok kita ulangan, besok ujian tengah semester. Kapan yang ujian tengah semester, kapan yang tes, kapan yang ulangan. Terus besok kita ambil nilai ya, ambil nilai begitu. Terus jangan lupa kalau dulu ada evaluasi EPTA, dulu ada evaluasi belajar tahap akhir gitu. Kenapa pakainya evaluasi belajar tahap akhir, bukan ujian belajar tahap akhir? Nah, itu sebenarnya karena memang para ahlinya evaluasi sudah tahu bahwa ada pernyataan yang beda. Siapa yang tahu tes itu apa? Ada yang bisa tahu? Tes atau ujian? Kadang-kadang anak-anak kan sama-sama saja menyatakan besok kita tes atau besok kita ujian, atau gurunya pun seperti itu. Ada yang bisa menjawab? Apa bedanya tes dengan ujian? Mungkin Roselyn udah belajar kan ini? Kurang tahu juga, Bu, kalau pastinya. Saya juga biasa pakai tes ujian sama, Bu. Sama, tes ujian sama. Yang sudah dari UNJ juga Inai? Bukannya ini sudah? Iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Saya juga biasanya hafalnya tes sama dengan ujian. Kalau tes itu sama dengan ujian. Nanti kita jadinya mulai belajar bicara yang benar sebagai guru apa itu tes. Ibu lanjut saja ya. Supaya bisa 2 slide nanti. Kita 3 SKS atau 2 SKS sih? 2 ya? Ya, itu dulu, tes. Jadi tes itu bukan apa yang dikerjakan, tapi tes itu adalah himpunan
pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta tes. Jadi kalau kita menyebut kita tes, sebenarnya kita maunya mengerjakan seperangkat tes. Besok kita mengerjakan tes ya, bukan besoknya kita tes, tapi besok kita mengerjakan tes. Karena tes itu adalah himpunan pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta tes. Sementara tadi apa? Ujian. Apa itu ujian? Ini baru kegiatan. Kegiatan untuk mendapatkan informasi kelulusan peserta pada suatu program sehingga ada batas kelulusannya. Ujian itu punya batas kelulusan. Maka UTS, UAS di UNJ itu punya batas ABC-nya kan. Walaupun nanti di akhir namanya, di akhir untuk menentukan ABC-nya, tetapi rentangan 80 sampai sekian, 70 sampai sekian dan seterusnya itu batas-batas dari Anda lulus. Dan kemudian kalau ini lebih cocok kalau ujian itu nih KKM di anak-anak SMP SMA sekarang. Ini ada batas kelulusannya, itu KKM. Ini adalah ujian untuk mendapatkan mendapatkan informasi tentang kelulusan peserta pada suatu program atau mata pelajaran tertentu yang ada KKM-nya. Nah, tadi apa satu lagi? Pengukuran. Pengukuran ini adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi secara kuantitatif. Jadi kalau kita memberikan instrumen ke seseorang atau menimbang badan seseorang mengukur tinggi badan seseorang, itu namanya melakukan sebuah pengukuran. Karena yang kita dapat adalah data kuantitatif. Beda dengan kita mengobservasi orang, melihat afektif orang, itu tidak kuantitatif. Itu kadang-kadang subjektif. Nah, ini sangat objektif. Kalau beratnya 50 ya 50 ditulis. Beratnya 50,3 ya 50,3. Itu yang yang disebut dengan sangat kuantitatif di dalam pengukuran. Oke, kalau sudah kira-kira 3 ini membuat Anda melihat bahwa tes ternyata bukan kegiatan. Tes itu bendanya. Tapi ujian dan pengukuran itu sebuah kegiatan. Sementara kalau pengukuran kegiatannya tidak bisa kegiatan mengobservasi seseorang mengobservasi seseorang. Tetapi begini, kalau ada rubriknya, jadi kalau misalnya Ibu menilai Anda menjadi guru, kemudian atau menilai mahasiswa yang harus PPL, itu kan mengobservasi sebenarnya. Tapi karena ada rubriknya bahwa apakah pembukaannya apakah mengabsen siswa, kemudian apakah persepsi ditanyakan, terus materi dimulai dari apa dan seterusnya, itu semua ada dan kemudian ini ada berarti nilainya 4, kalau ini nggak ada nilainya 3. Nah, kalau ada rubriknya itu termasuk pengukuran yang kuantitatif. Tetapi kalau misalnya kita melihatnya memang hanya secara keseluruhan saja, itu biasanya penelitiannya itu sangat subjektif. Yang juga kuantitatif adalah jika melihat kemampuan anak didik, peserta didik itu untuk olahraga, lompat jauh, lompat tinggi. Nah, itu kemampuannya berapa, itu jelas, berapa meter, dan seterusnya, itu kuantitatif. Itu salah satu pengukuran juga. Nah, sekarang penilaian, ada yang mau coba dulu? Kira-kira kalau penilaian apa ya? Kegiatan atau bukan? Siapa ini? Risa? Bisa? Kalau penilaian itu kegiatan atau bukan? Penilaian itu setelah ujian ya, Bu, hasilnya. Hasilnya. Jadi itu sebuah kegiatan? Apa kira-kira? Betul, hasilnya. Kalau sudah hasil ada, maka kemudian
apa di situ ditulisnya prosedur untuk mengetahui prestasi atau kinerja seseorang. Penilaian itu adalah ada prosedur, merupakan sebuah prosedur. Maksudnya apa sih di sini? Kok prosedur untuk mengetahui prestasi atau kinerja seseorang? Ini dibuat sangat umum karena yang disebut dengan prestasi atau kinerja itu sebenarnya nilai. Pengukuran secara kuantitatif itu yang dilihat adalah setiap butir soal kita bisa menilai secara kuantitatif. Jadi kalau soal nomor 1 bobotnya itu 10, soal nomor 2 bobotnya 20, kita bisa mengukur satu anak itu soal nomor satunya itu benar-benar sampai 10 tidak. Kalau dia hanya sampai 8, oke, nomor 1 8. Nomor 2 berapa? Tidak bisa sampai 20, dia hanya 15. Berarti mestinya maksimal itu nilainya adalah 30, dia hanya dapat berapa tadi? 8 tambah 15. 23, tidak sampai dengan 30. Nah, itu penilaian untuk seseorang tadi, prosedurnya. Karena prosedur bisa lebih lagi mengatakan bahwa kenapa dia itu yang nomor 1 itu tidak sama-sama dengan sama-sama 20 bobotnya. Nah, itu disitulah prosedur bekerja. Karena soal nomor 1 dan nomor 2 itu memang bebannya berbeda. Maka untuk mengetahui prestasi atau nilai dari seseorang, ya kita harus mengukur soal nomor 1 sesuai bobotnya atau sesuai prosedurnya, soal nomor 2 yang bobotnya 20 ya sesuai prosedurnya. Di situ penilaian. Tapi penilaian hanya stop sampai situ. Misalnya Anda UTS 1-nya dapat sekian dari Ibu. Kemudian UTS 1, maksudnya UTS dapat sekian, UAS dapat sekian. Tapi bobot UTS dan UAS itu beda. Dan satu lagi ada nilai kerja kelompok, presentasi kelompok. Nah, itu kan ada bobotnya juga. Nah, dari tiap-tiap maaf begini, maksud Ibu nilai mentahnya dari nilai tugas Anda, nilai mentah dari UTS Anda, nilai mentah dari UAS Anda itu adalah penilaian. Karena di dalamnya sendiri ada prosedur untuk sampai nilai segitu. Nah, waktu menjadikan sebuah evaluasi, maka evaluasinya itu yang tadi 20% ujian 20% tugas, 30% UTS dan 50% UAS. Itu yang disebut nanti dengan evaluasi atau itu sebenarnya masih bagian dari penilaian. Menurut Anda gimana? Kira-kira yang mana yang masih penilaian atau yang bukan? Sebelum masuk ke evaluasi ini. Kan sebenarnya bertingkat sekali yang Ibu kerjakan untuk menilai Anda kan? Pada saat UTS Anda, soalnya kan 1 sampai 5 misalnya. Soalnya 1 sampai 5 berarti bobot soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu ada penilaian sendiri untuk UTS. Maka di dalam situ ada penilaian UTS Anda, ada penilaian UAS Anda, dan ada penilaian. Nah, sebelum lagi kita melakukan penilaian, di dalam soal nomor 1 kita melakukan pengukuran. Kita melakukan pengukuran secara kuantitatif karena kita punya rubrik. Jadi soal nomor 1-nya Anda dengan nomor 1-nya teman Anda itu berbeda. Itu berdasarkan pengukuran yang Ibu buat berdasarkan rubrik. Sesudah itu bagaimana penilaian? Penilaian itu karena bobotnya yang berbeda sehingga ada nilai ujungnya Anda dapat berapa untuk penilaian UTS. Nah, sekarang ada yang lebih besar lagi, ada UTS, UAS dan kemudian ada tugas. Apakah itu masih masuk penilaian atau itu sudah evaluasi? Karena sama-sama saja dengan bobot kan? Tolong dijawab dulu. Anda kan semua guru kan? Jadi pernah tahu dan juga pernah menjadi mahasiswa di UNJ, juga tahu bahwa nilai UTS, UAS, dan nilai tugas itu pasti sendiri-sendiri. Tetapi mereka diberi bobot. Ibu sudah berikan ke Anda, mungkin bobotnya Ibu lupa, 20, 30, 50, misalnya seperti itu. Oke, itu masih penilaian apa itu nanti mau masuk evaluasi? Atau itu masih pengukuran? Kalau udah digabung semua, masuknya ke evaluasi bukan, Bu?
Gabung semua tuh maksudnya nilai Ya, UTS, maksudnya, UAS sama itu? Iya, nilai UTS, UAS sama tugas kalau udah digabung semua jadi evaluasi. Kalau satu nilainya baru penilaian, gitu bukan? Baru penilaian. Nah, sekarang sebenarnya kalau dari yang tadi Ibu gambarkan, kalau UTS Anda soal nomor 1 sekian, nomor 2 sekian, nomor 3 sekian, padahal di situ juga ada bobot kan? Waktu dijadikan satu itu nilai UTS Anda di situ penilaian atau udah evaluasi? Kan ada bobotnya juga. Misalnya 5 soal, soalnya beda-beda apa bobotnya. Di situ ada pembobotan juga. Nanti UTS, UAS sama tugas individu ada pembobotan juga. Oke, kita lihat ya, evaluasi itu apa sih? Program situ belajar ya. Jadi ini untuk secara umum, kegiatan untuk memperoleh informasi untuk keberhasilan program. Jadi, tadi yang kita sudah hitung UTS, UAS sama ini, Risa katakan itu sudah evaluasi. Atau itu masih penilaian sih? Kalau yang saya tangkap ya Bu, kalau UTS, misal nilai UTS sendiri, UAS sendiri, tugas sendiri itu masih penilaian. Tapi kalau udah nilai akhirnya digabung semua gitu ya, jadi bobotnya 100% itu udah masuk ke evaluasi. Gitu bukan? Nah, sekarang sebentar, Ibu tanya lagi. Kalau ambil saja nilai UTS, UTS itu soalnya ada 3. Soal nomor 1 bobotnya 50, soal nomor 2 bobotnya 30, soal nomor 3 soal bobotnya 20. Sama seperti UTS seperti itu. Waktu dijadikan nilai UTS Anda itu misalnya 80, itu penilaian apa ada evaluasi? Kan sama, ada bobotnya juga. Yang lain ada yang bisa bantu? Kalau kayaknya ya Bu, menurut saya kayaknya masuknya ke penilaian. Ya, masih penilaian kalau sampai dengan ibu melakukan penilaian itu bukan satu kali untuk Anda. Ibu melakukan penilaian pada saat mengoreksi tugas Anda, mengoreksi UTS Anda, mengoreksi UAS Anda. Itu semua penilaian. Begitu Ibu punya 3 angka itu, terus Ibu lakukan lagi tadi 20% tugas, 30% UTS, dan 50% UAS, itu berarti Ibu melakukan apa? Penilaian lagi. Karena angka-angka tadi diberi bobot lagi. Padahal pada saat mengerjakan sudah ada pembobotan, tetapi waktu kita, nah di mana kalau gitu evaluasinya? Pas ini ya Bu, kalau dia tidak memenuhi kriteria tadi yang udah dikasih pembobotan, itu jadi kegiatan evaluasi. Iya, kalau sudah diberikan pembobotan, terus jadi yang 20%, 30%, 50% itu sudah dihitung akhir, kemudian satu orang nilai ujungnya 80, satu orang nilai ujungnya 60, satu orang lagi nilai ujungnya 90. Nah, di mana evaluasinya? Dibandingkan dengan KKM-nya ya, Bu? Ya. Yang batas kelulusan ini, Bu. Ya. Jadi kita bisa memperoleh informasi tentang keberhasilan program, keberhasilan dari seseorang itu. Kalau yang 60 itu biasanya dapatnya apa? C ya? Iya, Bu. Di UNJ itu C. Kalau 80 itu A minus kalau nggak salah. 81 ya, mulai 81 A minus kan? Iya. 60 ya 80 90 itu pasti A. Jadi satu anak dapat A, satu anak 81 dapat A minus, yang 60 itu C. Nah, sekarang yang namanya evaluasi, dia mahasiswa apa?
dia mahasiswa S1, C-nya lulus. Tapi dia mahasiswa S2, C-nya dianggap tidak lulus. Karena batas lulusnya S2 berapa? B. B. Nah, di situ evaluasi bekerja. Evaluasi itu menentukan bahwa orang itu berhasil atau tidak lolos dari program itu. Jadi adanya bisa menyatakan keberhasilan dari seseorang itu evaluasi. Tetapi waktu baru mendapat pembobotan tadi itu semuanya penilaian. Jadi sampai dapat angka 60, 81, semua yang ibu kerjakan di Excel misalnya seperti itu, sampai detik terakhir itu ibu hanya melakukan penilaian. Pembobotan di skopnya tugas, pembobotan di skopnya UTS, dan pembobotan di skopnya UAS gitu ya. Nah, tetapi sesudah terakhir, ibu dapat nilai, ibu selesai melakukan penilaian, maka langsung ibu bisa melakukan evaluasi. Siapa yang lulus dan siapa yang tidak. Maka di sini kata kuncinya memperoleh informasi untuk keberhasilan seseorang melewati sebuah programnya. Ya, karena kenapa evaluasi di sini dianggapnya program? Karena ini bisa juga evaluasinya tentang sebuah misalnya kurikulum 2013 itu sebenarnya kurikulum yang bagus atau tidak. Itu kita bisa mengevaluasi program itu. Terus kemudian yang lalu ada sekolah bertaraf internasional, tiba-tiba hilang kan? Karena itu setelah dievaluasi, akhirnya diputuskan untuk tidak diadakan. UN ada atau tidak, itu juga setelah dievaluasi untuk diputuskan UN ada atau tidak. Bukan dari penilaian, tetapi dari hasil evaluasi. Jadi evaluasi itu lebih luas dan ujungnya adalah bisa menentukan suatu program itu berhasil atau tidak dilewati. Jadi lulus tidaknya anak di sekolah itu kadang-kadang kan kalau tidak salah yang terjadi sama anaknya ibu sebenarnya rata-ratanya bagus waktu mau masuk langsung ke satu SMA gitu, rata-ratanya bagus 87 gitu ya. Itu bisa masuk karena anak ibu itu kembar. Jadi si kembar yang satu itu lolos masuk karena rata-ratanya juga sekitar 88 lebih tinggi. Yang 87 sebenarnya bisa masuk, tetapi waktu dilihat nilai IPA-nya, nah di bagian IPA itu fisikanya atau nilai fisika atau nilai biologi itu tidak bagus. Nah, jatuh di satu nilai saja membuat dia tidak bisa diterima walaupun secara angka kelulusan seluruhnya adalah 87. Nah, itu bukan sekedar penilaian kalau sudah seperti itu. Itu sudah masuk ke dalam evaluasi. Jadi ada patokan rata-rata nilai, bukan sekedar langsung diterima, tapi ada alat pengukur lain yang bisa menyatakan bahwa dia berhasil atau tidak melewati program itu. Nah, itu salah satu contohnya evaluasi sampai bisa menyatakan seseorang itu berhasil atau tidak, atau lolos atau tidak. Maka kalau dia SNMPTN itu mirip sama yang disebut dengan evaluasi, karena yang dilihat itu semua nilai raport ya. Tapi kalau SBMPTN itu apa ya? Kalau SBMPTN yang tes itu masuk apa ya? Kalau SBMPTN yang anak-anak tes ujian masuk perguruan tinggi, itu masuk namanya apa? Evaluasi bukan? Ayo, masuk yang mana itu? Tes seleksi itu masuk yang mana? Ujian, Bu. Ujian, iya, betul. Masuk ujian. Kegiatan untuk mendapat informasi kelulusan peserta pada suatu program sehingga ada batas kelulusannya. Dia tidak perlu dievaluasi karena cuma satu kali tesnya. Tesnya itu hanya satu kali dan kemudian ada batas kelulusan, dan yang membuat dia lulus atau tidak adalah tingkat soal yang dibuat sulit. Tingkat soalnya itu sulit yang membuat dia itu kalau dia bisa mengerjakan berarti memang dia di atas rata-rata. Gitu. Jadi itu ujian.
Jadi jarang SBMPTN itu disebutnya evaluasi kan, tetapi disebutnya sebagai tes masuk atau apa kayak tes deh, dia mesti sih pakai ujian, apa ujian masuk ya, ujian masuk perguruan tinggi begitu kan, UMPTN kan disebutnya ujian masuk perguruan tinggi. Sekarang seleksi ya, SB Iya, itu apa? seleksi bersama. Seleksi bersama, iya. Masuk perguruan tinggi. Tinggi, iya. Tapi kan dulunya U, pakai huruf U. Itu memang karena bentuknya adalah ujian. Bukan penilaian, bukan pengukuran terjadi di dalamnya pakai komputer. Ya, terus kemudian ini bukan evaluasi. Oke, Ibu lanjut ya. Ini beberapa pengantar tentang orang, bahwa dengan orang penilaian adalah prosedur yang digunakan untuk mendapat informasi tentang prestasi atau kinerja seseorang. Tadi sudah jelas, Ibu pikir ini pengukuran. Bedanya penilaian dan pengukuran. Dan metode pengukurannya itu tes atau non-tes. Jadi tes dan non-tes itu bukan kegiatan. Ini ada beberapa pendapat, ini Pak Murdapi dan ini Prof. Ja'ali, bahwa penilaian adalah proses pengumpulan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar mahasiswa. Itu kalau Prof. Ja'ali bilangnya hampir sama, bedanya dalam evaluasi berakhir dengan mengambil keputusan, sedangkan penilaian hanya sebatas memberikan nilai saja. Itu jelas ya, mudah-mudahan sudah jelas dari yang tadi. Nah, kemudian ini apa? Nah, nanti pada saat sesudah Ibu akan mengajarkan yang di depan. Kalau tentang penilaian ini nanti dengan Ibu Yayu, bahwa penilaian di kelas itu banyak. Tapi mungkin apakah ada yang berubah? Penilaian secara acuan normal, acuan patokan, dan penilaian otentik, penilaian kinerja, penilaian proyek. Nah, rasanya sekarang yang dikonsentrasikan adalah penilaian proyek. Karena penilaian kinerja itu menjadi sulit, kita tidak bisa lihat langsung siswanya mengerjakan apa. Nah, tapi ini ada yang juga harus ada penilaian diri, penilaian afektif. Ini banyak kalau guru-guru kan sekarang ada selalu ada afektifnya, harus menilai siswa secara afektif. Nah, ini sebenarnya juga apa yang dimaksud dengan penilaian diri efektif, portofolio dan penilaian tes tertulis. Ini sesudah UTS nanti Anda pastinya diminta oleh Bu Yayu untuk. Nah, penilaian tes tertulis apa saja? Ada yang bentuknya tes tertulis, terus kemudian Anda harus menyusun apa dulu? Kisi-kisi, terus penyusunan penyusunan kisi-kisi dari kurikulum Anda turunkan, terus menyusun kisi-kisinya dan kemudian menjadi sebuah instrumen. Nah, ini juga dengan Bu Yayu. Kalau instrumen tes harus diapakan? Nah, ini yang dengan Ibu di awal harus Anda validasi secara konten dan konstruk. Anda validasi secara empirik, dihitung reliabilitasnya, dan kemudian analisis butir soalnya. Nah, Ibu akan mencoba Anda untuk menganalisis butir soal secara validitas dan reliabilitas. Kemudian ada juga nanti bagian yang tadi, maaf ya mundur, yang tadi mungkin masih di bagian Ibu sebenarnya. Menyusun kisi-kisi, ini mungkin di Ibu ini, yang di sini. Yang semuanya masih dalam bentuk tes, itu nanti bentuk tes tertulisnya seperti apa, bagaimana menurunkan kisi-kisi dari kurikulum, menyusun kisi-kisi dan membentuk sebuah tes. Tetapi yang penilaian, dua penilaian tadi itu ada 9 penilaian yang bukan dalam bentuk tes, tapi penilaian yang dalam bentuk penilaian diri dan segala macam. Ini yang Anda nanti dengan Ibu Yayu. Satu lagi yang ini. Penilaian yang 5 ini dan penilaian yang 5 yang tadi. Empat yang ini. Ya. Oke, Ibu mulai dari yang harus Ibu berikan kepada Anda itu adalah yang di validitas isi dan konstruk. Oke, sudah. Saya terima kasih Ibu yang kedua dulu, Ibu stop.
Terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah. Oke. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah ya. Udah bagian akhirnya. Terima Ini kasih. tentang validitas. Itu tentang validitas. Ya. Validitas adalah suatu tingkatan yang menyatakan bahwa suatu alat ukur telah sesuai dengan apa yang diukur. Ya, jadi telah sesuai dengan apa yang diukur. Itu valid. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa validitas berkaitan dengan hasil suatu alat ukur menunjukkan tingkatan yang bersifat khusus sesuai dengan tujuan pengukuran yang dilakukan. Dan satu lagi adalah konsep yang berkaitan dengan sejumlah apa nih? Yang telah mengukur apa yang seharusnya diukur. Sejauh mana telah mengukur apa yang seharusnya diukur, gitu ya. Jadi kalau kita mau tahu tentang anak, kemampuannya tentang lingkaran, ya soal-soalnya ada hubungannya dengan lingkaran. Itu yang paling mudah dari bagaimana memikirkan validitas. Jangan kita ingin tahu tentang ruang yang dikasihnya soal-soal bidang. Nah, itu saja. Validitas seperti itu. Tetapi nanti bagaimana validitas kalau dia itu sikap, kalau dia itu nanti tesis-tesis Anda kan tidak seluruhnya hanya kognitif saja, tapi mungkin juga afektif, mengukur dia anak introvert atau ekstrovert. Nah, di situ yang kemudian alat ukur itu mesti benar-benar diukur secara valid. Apakah mengukur benar-benar mau mengukur tentang dia ini anak ekstrovert, introvert, anak yang secara itu cemasnya tinggi atau tidak, tentang kecemasan misalnya seperti itu sangat diperlukan. Nah, validitas instrumen berkenaan dengan sejauh mana kecermatan dan ketepatan instrumen dalam melakukan fungsi ukurnya. Kalau instrumen yang valid itu pasti mampu mengukur apa yang diukur, artinya hasil pengukuran dari instrumen tersebut mampu mendeskripsikan secara tepat keadaan yang sesungguhnya dari objek yang diukur. Nah, nanti kalau sampai dengan keadaan tepat yang diukur itu sampai dengan valid dan reliable sebenarnya. Tapi kalau valid itu instrumennya dulu. Instrumennya itu benar-benar mengukurnya kalau memang dia lingkaran, misalnya tentang lingkaran, dia anak SD atau anak SMA. Jelas lingkarannya beda. Lingkarannya sama-sama lingkaran, tetapi tingkat yang ditanya beda. Mungkin kalau sudah mahasiswa sampai persamaan lingkarannya. Kemudian bisa sampai juga dihilangkan bagian-bagiannya, tetapi lingkaran ini melalui ini, dan seterusnya. Maka di sini disebut mendeskripsikan secara fakta keadaan yang sesungguhnya dari objek yang diukur, bahwa kalau dia anak SMA diukur dengan materi SMA, ya dia itu mampunya seapa. Tapi kalau anak SMA diukurnya dengan pelajaran-pelajaran SD tentang lingkaran, ya pasti 100 semua. Nah, instrumen yang menghasilkan benar semua, itu juga butir yang salah, butir yang tidak baik sebenarnya. Tapi kemudian butir dari sebuah instrumen itu dinyatakan salah semua, itu juga tidak baik. Jadinya nanti ada standarnya di mana sebuah validitas instrumen itu harus berapa persen itu yang baik. Nah, tetapi kadang-kadang kita tidak bisa melihat dari jawaban, hanya dari jawaban siswa. Misalnya dari 20, terus kemudian 20 kemudian 15 anak menjawab benar, 5 tidak. Tetapi kemudian secara acaknya itu 15 itu yang atas terus, yang bawah salah terus. Nah, itu menjadi acak menjadi sangat beda untuk validitas sebuah instrumen, ya. Nah, ini jenis-jenis validitas. Ibu beri gambaran bahwa ada validitas logis, ada validitas empiris. Validitas logis adalah jika kita ingin membuat instrumen tentang tadi lingkaran untuk anak SMA, maka secara logis yang harus kita cari adalah kurikulum yang mengukur anak di bagian apa-apanya. Nah, maka terus kemudian kita membuat validitas isi dan validitas konstruk. Kita bikin validitasnya, maksudnya kita susun kira-kira seperti apa, itu akan menjadi sebuah kisi-kisi. Nah, validitas isi dan validitas konstruk itu biasanya yang melakukan adalah pakar. Jadi dari
validitas logis itu sebenarnya mengubah kurikulum, menerjemahkannya menjadi kalimat-kalimat, kemudian menjadi sebuah instrumen, dan itu biasanya yang mengukur adalah pakar. Sementara sesudah kita punya instrumen itu, kita kan pakai instrumen itu sesudah melewati validitas isi dan validitas konstruk, mengukur validitas empiris. Bisa secara eksternal, bisa secara internal. Nah, secara eksternal itu validitas ada, yaitu validitas yang sekarang, tapi juga bisa validitas prediksi ya untuk yang kedepannya. Kalau validitas internal itu dikerjakan lebih dulu, validitas butir soal, nah nanti dilihat yang butir per butir, dan ada juga validitas faktor, itu kadang-kadang butir-butirnya dikumpulkan. Jadi kalau kita mau mengetes UN, itu kan di UN itu materinya macam-macam. Nah, nanti bisa itu dipilah-pilah, berapa tentang bilangan, berapa tentang eksponen, berapa tentang SPLDV, berapa tentang bangun ruang, berapa tentang bangun bidang. Nah, itu dijadikan validitas faktor yang seperti itu. Nah, ini bacaannya, validitas isi mempermasalahkan seberapa jauh instrumen mengukur tingkat penguasaan terhadap isi materi yang harus dikuasai. Sering disebut dengan validitas kurikulum. Yaitu bahwa alat ukur dipandang valid jika sesuai dengan isi kurikulum yang akan diukur. Ya. Validitas konstruk mempermasalahkan seberapa jauh instrumen mampu mengukur konsep khusus atau definisi konseptual dari objek ukur. Jadi bedanya validitas isi dan validitas konstruk, validitas isi itu jelas dari kurikulum, itu biasanya kita akan lebih mudah, tetapi validitas konstruk itu biasanya yang konseptual, yang seperti tadi Ibu katakan, kalau mau mengukur tentang anak itu extrovert, introvert, Anda harus cari dulu anak-anak introvert harus seperti apa. Nah, jadi itu tipikalnya adalah minat, sikap, motivasi, konsep diri, dan seterusnya, itu pakai validitas konstruk. Jadi dia sama. Tapi ada juga kadang-kadang konstruk itu ada, karena konstruk ada juga yang mengatakan konstruk itu termasuk tampilannya ya. Tampilannya, kadang-kadang Ibu memperhatikan juga gambar dari misalnya Anda membuat soal di validitas isi, nah itu gambar dari lingkarannya, apakah terlihat lingkaran atau kadang-kadang seperti elips, dia miring-miring dan seterusnya, itu juga sampai dengan seperti itu, validitas konten maupun validitas konstruk yang Ibu periksa nanti, untuk kalau misalnya ada yang ingin meminta divalidasi. Nah, validitas konstruk dapat juga diperiksa dengan menggunakan, kenapa yang konstruk? Karena yang konstruk itu ini lebih tidak, kan kalau validitas konstruk itu dia untuk motivasi dan segala macam, itu biasanya pakai angka-angka, jadinya angkanya biasanya kalau pakai Likert 1 sampai 5, kalau yang itu ada yang 1 sampai 11, nah biasanya memerlukan bantuan memerlukan bantuan software. Ya, bisa SPSS, bisa Lisrel. Nah, validitas isi dapat dilakukan melalui prosedur, terus ini, penelaah kisi-kisi instrumen oleh pakar. Nah, pakar pun ternyata sekarang sudah punya yang disebut dengan validitas isi diperiksa oleh pakar dengan rasio validitas isi atau CVR dari Lotse, atau pakai V-icon, validitas V dari icon. Ini dapat dilihat dari bukunya Pak Dali S. Niaga. Nah, cara menghitung validitas isi yang pakai V-icon, itu kita punya angka content validity koefisiennya. Didasarkan pada hasil penilaian dari panel ahli sebanyak N orang terhadap suatu item yang sejauh mana item tersebut mewakili konstruk yang diukur. Nah, jadi kalau sudah ada, kita memberikan instrumen kita, sudah cocokkah butir-butir yang ada dengan kurikulum yang kita mau ukur, itu atau dengan dengan indikator-indikator dari motivasi atau indikator dari konsep diri, itu sudah sesuaikah dengan instrumen, butir-butir instrumen yang kita minta. Nah, itu kita kasih ke pakar. Di pakar itu tidak harus terlalu banyak, N orang itu cukup 2 atau 3 sebenarnya itu udah cukup. Ya. Nah, ini validitas per butirnya.
Dan yang berikutnya adalah validitas secara keseluruhan. Per butir itu maksudnya di tiap butirnya nanti si pakar ini menilai berapa. Tapi nanti sesudah itu si pakar menilai, baru dicarikan lagi validitas keseluruhan dari instrumen itu. Kalau S itu adalah R min LO. Sementara LO adalah angka penilaian validitas yang terendah, C adalah yang tertinggi dari pakar. R adalah angka yang diberikan oleh si pakar. Jadi kita punya penilaian kalau paling rendah kan kadang-kadang paling rendah setuju tidak setuju begitu 1 sampai 5 kan. Nah, kemudian 1 paling rendah, 5 paling tinggi. Nah, si pakar ngasih berapa? Itu R. Nah, S itu adalah selisih dari nilai tertinggi dikurangi yang terendah. Angka dari yang diberikan si penilai dengan angka yang terendah. Sementara C-1 adalah angka yang tertinggi dikurangi 1. M adalah apa? Banyaknya butir soal. N itu apa? N banyaknya pakar. Karena tadi di sini ditulis ada N orang, N pakar maksudnya, dan di sini MN. N tidak diterangkan lagi N itu apa. N adalah banyaknya si penilai. Nih ada contohnya. Peneliti akan menguji validitas kuesioner minat siswa pada pelajaran matematika. Pengujian dilakukan dengan sebuah skala yang terdiri dari 5 item dalam tes. 5 item dalam tes dinilai oleh 7 orang ahli. Rentang nilai yang diberikan adalah 1 terendah, 5 tertinggi. Ini mungkin pakai Likert ya, 1 sampai 5. Sehingga M itu adalah banyaknya ahli ada 7, LO-nya kita tahu 1 dan C-nya adalah 5. Nah, sekarang kalau ini adalah nilai dari si penilai A, B, C, D, E, F, G, ada 7 orang yang menilai. Item 1 diberi skor itu, maka ada nilai S, selisih dari yang tertinggi dikurangi yang tadi, tertingginya kan 5, dikurangi 4, jadinya S-nya 4 dikurang 1, maaf. 4 dikurang 1, 3 dikurang 1, 4 dikurang 1 untuk skor item 1. Sehingga S-nya didapat 32, 32, 1, 31. Item 2 begitu juga. Nah, didapatlah 15, 16, 17, 18, 17. Nah, di situ dilihat bahwa soal yang mana? Soal yang item ketiga itu tinggi. Item 3 dan 3, 4, 5 itu tinggi. Item 1 dan 2 itu item yang cukup. Tapi semuanya masih bisa dipakai karena belum masuk rendah. Nah, ini per item jadinya. Jadi kita bisa mengatakan per item itu sebenarnya semuanya sudah memenuhi. Ya, tinggal nanti Anda menghitung lagi bagaimana kalau mau validitas dari keseluruhan, tinggal dikalikan M kali C-nya di bawah. Ya, keseluruhan. Cara menghitung validitas isi, tapi pakai CVR, Lause CVR, Content Validity Ratio. Merupakan salah satu metode yang digunakan untuk secara luas mengukur validitas isi. CVR itu Content Validitas Ratio, NE adalah jumlah anggota pakar yang menjawab penting. Di sini penting nanti ada penting itu artinya iya sebenarnya. Adalah jumlah anggota pakar yang menjawab penting. Nih pertanyaannya begini. Dari 12 ahli, 9 orang menyatakan item tersebut penting. 1 orang menyatakan sesuai tapi tidak penting. Dan 2 orang menyatakan tidak berguna. Dari data yang berikut, nah ini yang disebut dengan data-data non-kuanti. Ini datanya kualitatif, kita yang harus menerjemahkan sendiri. Dari data ini kemudian dapat dihitung CVR sebagai berikut. Nah, angka 9 itu dari mana? CVR itu adalah NE, adalah jumlah anggota pakar yang menjawab penting. Sementara N besar adalah banyaknya pakar. Nah, sekarang yang menjawab penting apa benar? Cuma 9. Si A, si B, si D, E, F, H, I, J, dan L. Iya, Bu. Ya, oke, 9. Terus kemudian seluruhnya ada 12 per 12, kemudian dibaginya bawahnya sama. N per 2 dibagi dengan N per 2. Akhirnya menjadi 2 kali 9. Benar itu 2 kali 9?
Ya benar ya, angka 2 dikatasin kan? Min 1. 0,5. Dari contoh di atas diperoleh nilai CVR sebesar 0,5 yang menunjukkan bahwa item yang digunakan sudah masuk dalam validitas yang baik. Kenapa? Dia ada ukurannya. Anda bisa cari di CVR itu ada, karena dia hanya besarannya itu kalau tidak salah negatif atau positif gitu saja. Nah, ini validitas empiris sekarang. Validitas kalau data sudah dipakai ke tempat uji coba, bukan ke tempat penelitian ya. Ini belum sampai ke penelitian, ini di tempat uji coba. Jadinya dicarikan sebenarnya kelas atau tempat-tempat yang nantinya akan sama dengan sampel yang kita mau pakai. Validitas internal itu biasanya disebut dengan validitas butir. Oke, validitas internal, validitas butir atau validitas item. Contohnya ini, peneliti akan mencari validitas tes akhir belajar matematika siswa sebanyak 10 butir soal pada 10 responden. Datanya sebagai berikut. Ya. 10 anak, 10 soal. Nah, di sini kita lihat, coba aja lihat per kolom. Soal nomor 6 itu yang jawab benar ada, nih ke bawahnya nggak dinilai juga sih. Soal nomor 5 itu hanya 2 orang yang menjawab salah. Ya, apakah itu nanti nomor 5 masih bagus soalnya seperti itu? Ntar dilihat per butir. Nah, bisa pakai korelasi produk momen simpangan yang kasar, bisa pakai korelasi produk momen dengan angka yang kasar. Bedanya simpangan, Anda harus sudah menghitung XY yang dengan kecil. Tapi kalau angka kasar itu dengan data yang dengan angka yang sudah ada. Bisa dicari saja di Anda banyak sekali buku-buku tentang ini, dan koefisien korelasi biserial. Nah, ini dapat dari mana? 062, dan ini Anda bisa cari ya dari data yang ini. Coba Anda coba. Ternyata sama, mau pakai simpangan kasar, mau pakai angka kasar itu sama saja. Jadi Anda bisa gunakan di situ NXY dikali dan ya. Jadi kalau yang di atas itu sebenarnya sama dengan apa yang ada di simpangan kasar, dan yang dengan korelasi produk angka kasar itu angka yang real, huruf XY besar. Nih contohnya, peneliti akan mengevaluasi penguasaan siswa untuk 3 pokok bahasan, yaitu persegi panjang, persegi, dan jajar genjang. Padahal soal itu diberikan dalam satu waktu. Untuk keperluan ini, peneliti membuat 20 butir soal, 8 butir persegi panjang, 7 soal persegi panjang dan jajar genjang, dan jajar genjang 5 butir. Instrumen diujikan kepada 10 responden. Nah, dibuatnya seperti ini. Faktor 1 tadi itu persegi panjang, persegi sama jajar genjang. Persegi panjang 8 soal, persegi 7 soal, jajar genjang 5 soal, misalnya seperti itu. 10 anak, nah dibuat seperti itu. Nanti ditanya itu, dilihat skor 1, artinya soal-soal tentang persegi panjang itu sebenarnya sudah valid tidak, dibandingkannya dengan apa? Dengan skor total. Ya, lihat Andi skor totalnya itu 12. Tetapi skor untuk faktor 1, 5. Ya. Dari data berikut dicari korelasinya dengan produk momen simpangan kasar. Dicari yang seperti itu. Sehingga didapat dan dicari dibandingkan dengan R tabel. Maka karena R hitung lebih dari L tabel, maka butir soal faktor 1 itu valid. Untuk soal faktor 2 dan 3 itu caranya sama. Ya. Faktor eksternal ini kalau faktor validasi ada sekarang itu sebagai pembandingan. Anda baca di situ.
Misalnya guru akan mengetahui validitas tes hasil belajar pada pelajaran matematika semester 1. Itu sebagai kriterium diambil rata nilai ulangan hariannya. Nilai tes yang akan dicari validitasnya diberi kode X dan rata-rata nilai ulangan harian diberi kode Y. Kemudian dibuat tabel persiapannya sebagai berikut. Jadi yang sudah terjadi itu adalah rata nilai ulangan harian. Itu sudah terjadi. Yang mau dihitung validitasnya adalah validitas tes hasil belajar pada pelajaran matematika semester 1. Itu yang mau dicek. Jadi dia mengukurnya dengan nilai yang sudah ada sebelumnya. Jadi dia membandingkan bahwa apakah soal-soal di matematika semester 1 itu sudah setara dengan yang ada yang sudah dilewati, yaitu 3 pelajaran di sebelumnya. Misalnya itu si A dapat nilainya 6,5 padahal rata-rata ulangan-ulangan sebelumnya misalnya 6,3. Si B dapat 7, nilai rata-rata pelajaran ulangan rata-rata yang sebelumnya matematika 6,8. Maka terus kemudian kita dapat seperti ini dihitung. Rx-nya lebih dari L tabel, maka tes hasil belajar itu dinyatakan valid. Jadi yang dinyatakan valid itu keseluruhan. Kalau tadi ini butir per butir, faktor per faktor. Ya. Kalau yang eksternal itu sudah dengan yang lain. Tetapi kalau yang internal, dia dengan dirinya sendiri. Tadi membandingkannya si Andi 5 dengan 12. Budi dapat nilai 7 di faktor 1 dengan 16. Caca 6 dengan 13. Dengan dirinya sendiri yang ada di dalam situ. Sementara kalau yang eksternal itu dari luar. Nilai yang dia dapat, yang itu yang X, dia bandingkan dengan rata-rata nilai matematika selama 1 semester untuk semua materi. Dia cari rata-ratanya. Dan kemudian dihitung seperti ini, maka ini menyatakan bahwa serangkaian soal-soal yang didapat anak dari yang nilai X itu sebenarnya rangkaian tes-tesnya itu bisa dinyatakan valid. Ya, ini hitungannya tadi. Oh, ini yang pakai besar. Pakai korelasi produk momen dengan angka kasar. Kalau yang tadi ini dengan simpangan kasar. Semuanya sama sebenarnya hasilnya. Nanti bisa dicoba mau pakai yang mana. Nah, validitas prediksi ini jarang kita hitung, tapi contohnya sederhana. Prediksi itu adalah pada apa yang terjadi pada saat penerimaan tes seleksi perguruan tinggi untuk mereka yang lulus SMA. Peserta tes yang memiliki nilai yang bagus pada tes seleksi tersebut lalu diterima di perguruan tinggi, itu diperkirakan akan berhasil ketika mereka belajar di perguruan tinggi. Apabila hal itu terjadi, maka tes masuk perguruan tinggi tersebut dinamakan dengan memiliki validitas prediksi yang bagus. Jadi ini prediksi memang untuk soal-soal yang memprediksi anak biasanya tes yang masuk ke itu punya batasan ujian yang beda kan. Untuk anak di kedokteran itu kan yang dilihat biologi dan apa yang tinggi. Untuk anak yang minatnya masuk ke aktuaria, maka di matematikanya harus tinggi yang bagaimana dan mana. Anak yang mau masuknya ke ekonomi, maka pelajaran apa yang harus tinggi. Nah, itu yang sebenarnya di dalam komputernya yang sudah membuat batasan-batasan kelulusan dari ujian. Nah, ini sudah selesai apa yang Ibu paparkan. Mungkin Ibu cepat, tapi karena ini nanti akan Ibu berikan, Anda akan bisa mempelajarinya sendiri dan cari sendiri rumus simpangan kasar, produk momen, dan kemudian biserial, tadi seperti apa. Dan gimana kalau datanya itu sebenarnya data yang bukan ordinal begini, tapi datanya menggunakan data interval, misalnya seperti itu, apa yang harus Anda gunakan. Kapan pakai biserial, kapan pakai interval. KR20, KR21 itu untuk yang mana? Oh, tapi nanti itu reliabilitas. Untuk yang ini, untuk yang pakar ini baru ada V-icon dan CVR, ya. Tetapi tetap penghitungnya yang di belakang kalau untuk validitas
validitas empiris sudah mulai menggunakan product moment, korelasi product moment. Oke, Ibu, sebentar, Ibu kembali. Ibu cukupkan saja ya hari ini. Mungkin tidak ada yang bertanya dulu atau ada yang mau bertanya? Halo, ada yang mau bertanya tidak? Sepertinya tidak ada. Tidak ya. Ibu juga mau minta izin untuk memang cepat menutup. Nanti Ibu share langsung di MCL. Nanti coba tolong di MCL apakah semuanya sudah masuk, juga tolong dikabari ya Inai. Karena tadi mungkin ke MCL itu kan dengan email yang sama. Oh, yang masuk ke sini ya, Bu? Iya. Nanti Ibu akan bilang juga ya, bahwa diganti saja yang di MCL pakai yang alamat ini ya. Baik. Ibu akhiri ya. Sehat-sehat semua, doain Ibu dan keluarga Ibu juga, tapi insya Allah Ibu tetap berusaha tidak terjadi sesuatu hal yang besar, karena ini harus dilewati. Oke, mohon nggak usah ribut kemana-mana, tetapi antar kita saja yang tahu, karena Ibu juga belum memberitahu siapapun. Cuma untuk perkuliahan, Ibu ingin Anda tahu supaya kalau Ibu memang membuat kegiatan di minggu depan itu di MCL tanpa kita harus ketemu, berarti itu Anda tahu bahwa sebenarnya bagaimana kondisi Ibu. Itu saja ya. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ibu dan Ya, keluarga. sama-sama ya. Iya, Laili cepat sembuh ya. Iya, Bu. Ibu juga semangat. Ya, semangat. Harus semangat. Ya, dan jangan lupa jemur. Berjemur Iya, siap, pagi-pagi. Ya, oke. Assalamualaikum semua sekali lagi. Ibu lihat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.